Holy Roman Empire adalah entitas politik yang berdiri selama berabad-abad di Eropa Tengah. Kekaisaran ini didirikan pada tahun 800 Masehi ketika Paus Leo III mengangkat Karel Agung sebagai Kaisar Romawi Suci dalam upacara di Basilika Santo Petrus di Roma. Kekaisaran Romawi Suci tidak sama seperti Kekaisaran Romawi kuno yang pernah memerintah sebagian besar Eropa pada zaman dahulu. Meskipun menggunakan gelar Romawi, Kekaisaran Romawi Suci sebenarnya merupakan entitas yang terpisah dengan wilayah dan pemerintah yang berbeda. Wilayah Kekaisaran Romawi Suci mencakup sebagian besar Eropa Tengah, termasuk wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Jerman, Austria, Swiss, Italia Utara, dan beberapa negara lainnya. Meskipun sebagian besar wilayahnya berada di wilayah Jerman modern, istilah Romawi Suci digunakan untuk menunjukkan warisan sejarah yang lebih luas. Struktur politik Kekaisaran Romawi Suci didasarkan pada sistem feodal dan terdiri dari berbagai negara kecil yang diperintah oleh adipati bangsawan dan uskup. Kaisar Romawi Suci yang dipilih oleh para pemilih memegang kekuasaan nominal yang terbatas dan berfungsi sebagai otoritas tertinggi di kekaisaran. Namun kekuasaan sebenarnya terletak pada para penguasa regional. Kekaisaran Romawi Suci memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Selama berabad-abad, kekaisaran ini mengalami periode kekuasaan yang kuat dan periode pelemahan politik. Perang dan konflik sering terjadi di dalam kekaisaran, baik dengan kekuatan luar maupun antara para penguasa dalam kekaisaran itu sendiri. Selama masa kejayaannya, Kekaisaran Romawi Suci menjadi pusat kebudayaan, perdagangan, dan agama. Kota-kota seperti Aachen, Nuremberg, dan Vienna berkembang sebagai pusat kegiatan politik dan budaya. Gereja-gereja, biara-biara, dan katedral-katedral terkenal dibangun, dan seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Pada akhirnya, Kekaisaran Romawi Suci runtuh pada tahun 1806 setelah pengaruh perubahan politik yang signifikan di Eropa. Peristiwa seperti Perang Napoleon, perkembangan nasionalisme, dan revolusi industri berkontribusi terhadap pembubaran kekaisaran ini. Meskipun runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci, warisan dan budaya pengaruhnya tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Jerman serta Eropa. Reformasi Protestan adalah gerakan agama yang dimulai pada abad ke-16 oleh seorang Augustinian Friar Jerman bernama Martin Luther. Luther menentang praktik dan doktrin Gereja Katolik Roma yang dianggapnya bermasalah, seperti penjualan indulgensi dan kekuasaan mutlak paus. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther secara terkenal menempelkan 95 tesis pada pintu gereja Kastil Wittenberg. Tindakan ini bertujuan untuk memicu diskusi dan reformasi dalam gereja. Tesis-tesisnya menyerukan pembaruan doktrin dan praktik gerejawi, dan mereka menyebar luas melalui penyebaran cetakan yang baru-baru ini ditemukan. Reformasi Protestan. Luther memicu gerakan reformasi yang lebih luas di Eropa. Pemikiran dan ajarannya menyebar dengan cepat, dan banyak orang yang tidak puas dengan gereja Katolik bergabung dalam gerakan tersebut. Reformasi Protestan menghasilkan berbagai denominasi baru seperti Lutheran, Calvinis, dan Anabaptis. Perang 30 tahun. Perang 30 tahun dari 1618 sampai 1648 adalah konflik yang melibatkan berbagai kekuatan politik, agama, dan etnis di Eropa Tengah. Perang ini berawal dari pertentangan agama antara Gereja Katolik dan Gereja Protestan. Perang ini dipicu oleh pembakaran dua gereja Protestan di Bohemia oleh penguasa Katolik yang mengakibatkan pemberontakan dan eskalasi kekerasan.
Konflik ini melibatkan banyak kekuatan Eropa termasuk Kekaisaran Romawi Suci, Perancis, Swedia, dan negara-negara lainnya. Perang 30 tahun mengakibatkan kerusakan yang luas dan mengerikan di Eropa Tengah. Populasi berkurang secara drastis, kota-kota dihancurkan, dan wilayah-wilayah terlantar. Konflik ini juga mencakup pertempuran militer yang berdarah dan aksi kekejaman serta mengakibatkan penderitaan yang besar bagi penduduk sipil. Perang 30 tahun berakhir pada Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Perjanjian ini menetapkan prinsip perdamaian yang baru, termasuk prinsip usi posidetis, status quo wilayah dijaga, dan prinsip kebebasan beragama. Perjanjian ini menandai akhir era perang agama di Eropa dan mendorong perkembangan negara-negara bangsa modern. Reformasi Protestan dan Perang 30 tahun ini memiliki dampak jangka panjang yang signifikan. Reformasi Protestan mengubah landscape agama di Eropa dan membuka jalan bagi perkembangan denominasi Protestan baru. Sementara itu, Perang 30 tahun mengubah tatanan politik agama Eropa serta membawa dampak besar pada sejarah Jerman dan Eropa. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perang tersebut. Konsekuensi politik. Perang 30 tahun mengubah struktur politik Eropa dan menandai peralihan dari sistem feodal ke sistem negara bangsa yang lebih modern. Kekaisaran Romawi Suci melemah dan pemerintahan lokal serta otonomi negara-negara kecil menjadi lebih penting. Prinsip uti posidetis dan Perjanjian Westphalia menegaskan kedaulatan negara-negara dan status quo wilayah. Konflik agama. Perang 30 tahun adalah perang agama yang melibatkan pertentangan antara Katolik dan Protestan. Perjanjian Westphalia memperkenalkan prinsip kebebasan beragama dan mengakui keberagamaan agama di Eropa. Hal ini membantu mengakhiri konflik agama yang melanda benua tersebut. Kerusakan dan penderitaan. Perang 30 tahun menyebabkan kerusakan yang luas dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran militer, perampokan, dan kekurangan pangan mengakibatkan kelaparan dan wabah penyakit. Populasi Eropa Tengah mengalami penurunan drastis akibat perang, kelaparan, dan epidemi. Perkembangan strategi perang. Perang 30 tahun merupakan perang yang menghasilkan inovasi dalam strategi perang seperti penggunaan tentara bayaran mercenaries yang terlatih secara profesional dan evolusi dalam taktik militer. Penggunaan artileri, senapan, dan formasi tentara juga mengalami kembangan selama perang tersebut. Dampak budaya dan intelektual. Perang 30 tahun memberikan dampak signifikan pada bidang budaya dan intelektual. Karya sastra dan seni mencerminkan penderitaan dan ketidakpastian yang dirasakan selama perang. Gerakan sastra baru muncul sebagai respon atas konflik tersebut. Selain itu, pemikiran politik dan filsafat mengalami perubahan yang signifikan dengan munculnya konsep negara dan nasional modern. Perang 30 tahun adalah peristiwa bersejarah yang sangat berpengaruh. Konflik ini mengubah lanskap politik, agama, dan sosial Eropa. Bagi Jerman, perang ini menjadi titik balik penting dalam sejarah mereka dan mempengaruhi perkembangan politik dan budaya negara tersebut dalam beberapa abad mendatang. Era Kekaisaran dan Unifikasi Jerman. Setelah Perang 30 tahun, Jerman mengalami periode yang kompleks dalam sejarahnya. Pada abad ke-18, Kekaisaran Romawi Suci menjadi lemah dan negara-negara Jerman terpecah menjadi banyak negara kecil yang saling bersaing. Namun pada abad ke-19, gerakan nasionalis Jerman mulai muncul dengan semangat unifikasi bangsa Jerman. Unifikasi Jerman terjadi di bawah kepemimpinan Otto von Bismarck, seorang bangsawan Rusia yang mahir. Bismarck menggunakan kekuatan militer Rusia dan diplomasi cerdik untuk menggabungkan negara-negara Jerman di bawah kekuasaan Rusia. Serangkaian perang seperti Perang Schleswig-Holstein pada tahun 1864, Perang Austria-Rusia pada tahun 1666, dan Perang Prancis-Rusia pada tahun 1870 dan 1871 membantu mengamankan unifikasi Jerman pada tahun 1871.